Saudara, seluruh tenda darurat yang dijadikan ruang triase di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat telah dibongkar Satgas COVID-19. Wali Kota Bekasi menyebut pembongkaran tenda darurat itu karena keterisian di RSUD Kota Bekasi telah mengalami penurunan yang signifikan. Seluruh tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang triase di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi dibongkar petugas Satgas COVID-19 Kota Bekasi. Pembongkaran tenda darurat dilakukan karena keterisian pasien mengalami penurunan yang signifikan. Saat ini area didirikannya tenda darurat difungsikan kembali untuk lahan parkir. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan pembongkaran keseluruhan tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang triase sudah kosong karena bor telah mengalami penurunan sebanyak 50% dari total bor yang telah disediakan. IGD yang ada di depan itu sekarang ini sudah zero, ya, karena bor di Blok F pun juga sudah 50% sekarang dari total tempat tidur yang disediakan. Artinya ya sebenarnya kita antisipasi ya agar jangan ada kasus baru. Tapi kan kalau dari lihat estetika rumah sakit kan kosong, tenda itu ya lebih baik kita buka dulu. Mudah-mudahan kasus ini adalah yang terakhir, selesai. Sementara itu, pasien COVID-19 di Rumah Sakit Persahabatan kini sudah dirawat di dalam gedung rumah sakit. Sebelumnya, sejumlah pasien dirawat di tenda darurat yang ada di depan instalasi gawat darurat rumah sakit. Meski tidak ada pasien, tenda darurat tetap terpasang. Sudah ada rekan kami, Aulia Faradina, di Rumah Sakit Persahabatan yang memantau kondisi penanganan pasien COVID-19 di sana. Aulia, tenda darurat ini saat ini telah dalam kondisi kosong. Lalu bagaimana dengan tingkat keterisian di Rumah Sakit Persahabatan? Ya Juno, tingkat keterisian di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan tampak sudah menurun. Sekarang saja ini bisa dilihat dari tenda darurat yang berada di depan gedung instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Persahabatan, kondisinya sudah kosong. Ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa kondisi di Rumah Sakit Umum Persahabatan memang sudah semakin kondusif. Apabila dibandingkan dengan periode Juni dan Juli lalu, tampak masih ada sejumlah pasien COVID-19 yang terpaksa harus mendapatkan perawatan di tenda darurat lantaran belum mendapatkan ruang perawatan di IGD maupun juga di ruang rawat inap seperti itu. Dan meskipun saat ini tenda darurat yang ada di depan gedung IGD Rumah Sakit Umum Persahabatan sudah kosong, tetapi tetap masih disiagakan oleh pihak rumah sakit, belum dibongkar karena bisa juga untuk sementara digunakan atau difungsikan sebagai ruang tunggu anggota keluarga pasien yang anggota keluarganya ini sedang mendapatkan penanganan ataupun perawatan di dalam ruangan IGD. Nah, terkait dengan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Persahabatan, untuk saat ini masih belum bisa dipublikasikan oleh pihak rumah sakit. Tetapi tadi kami konfirmasi kepada dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Persahabatan, yaitu Erlina Burhan, terkait dengan bagaimana saat ini update-nya tingkat keterisian tempat tidur pasien di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Ia menjawab bahwa memang secara garis besar sudah ada penurunan. Saat ini angkanya di 60% tingkat keterisian ataupun bed occupancy rate di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Tetapi untuk keterisian ICU ini masih tinggi, yaitu di angka 97%. Namun terkait dengan faktor penurunan jumlah keterisian ini kami masih menanti penjelasan dari rumah sakit. Apakah memang menurun karena angka kesembuhan pasien yang cukup tinggi ataupun cepat meningkat, atau ada juga faktor karena sudah semakin dikit pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Persahabatan, atau ada juga faktor dari efektivitas pemberlakuan kebijakan PPKM level 4. Nah, kemudian juga untuk saat ini Rumah Sakit Umum Persahabatan masih berfokus untuk merawat pasien terpapar COVID-19 dengan gejala berat, kritis, dan juga memiliki komorbid. Mayoritas ini mereka mengalami sesak nafas sehingga membutuhkan penanganan dengan alat medis yang cukup memadai di rumah sakit ini, dan juga mereka kerap mengalami gejala yang memang timbul dari penyakit komorbid mereka. Nah, dari beberapa waktu lalu memang karena adanya lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi di DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan pun telah menunjuk Rumah Sakit Umum Persahabatan sebagai rumah sakit khusus untuk merawat pasien COVID-19. Jadi dikonversi 100% untuk menangani pasien COVID-19 untuk saat ini. Nah, konversi tersebut dilakukan lantaran meningkatnya kebutuhan melayani pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis yang memang cukup meningkat beberapa pekan lalu di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu juga cukup banyak pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Persahabatan ini. Dan meski demikian,
kami tadi juga sempat memantau masih ada juga beberapa pasien non-COVID yang memang sudah lama mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Persahabatan ini dan memang harus mendapatkan perawatan di sini seperti untuk menjalani kemoterapi ataupun cuci darah. Dari pihak rumah sakit juga mengonfirmasi bahwa apabila jumlah pasien COVID-19 terus menurun di Rumah Sakit Umum Persahabatan, bukan tidak mungkin nantinya Rumah Sakit Umum Persahabatan akan kembali lagi menerima pasien non-COVID. Kemudian Juno dan juga saudara terkait dengan mekanisme penerimaan pasien di Rumah Sakit Umum Persahabatan ini, sejak awal juga idealnya rumah sakit ini menerima pasien rujukan dari puskesmas ataupun juga fasilitas kesehatan masyarakat setempat. Tapi pada praktiknya menurut rumah sakit cukup banyak juga pasien yang datang langsung ke Rumah Sakit Umum Persahabatan tanpa adanya rujukan dan atau belum mendatangi puskesmas tempat mereka dan jadi langsung datang ke sini tanpa rujukan. Tapi mereka meskipun tanpa rujukan tetap dilayani juga oleh pihak rumah sakit. Jadi sebenarnya harusnya mendapatkan rujukan sehingga pihak rumah sakit ini bisa mencocokkan dulu data pasien dan menyesuaikan dengan jumlah ruangan di sini apakah masih kosong atau tidak. Tapi mereka tetap diterima dan apabila kondisinya memang sedang penuh mereka diharuskan untuk menunggu sejenak. Sebagian besar ataupun juga secara garis besar di wilayah DKI Jakarta kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyebutkan bahwa memang ada tren penurunan jumlah kasus aktif di rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, begitu pula dengan penurunan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. Datanya menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada penurunan bor rumah sakit di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya berada di angka 95%, kini berada di angka 56%. Tetapi kalau untuk ICU ini memang tingkatnya masih cukup tinggi, yaitu berada di angka 76%. Anies mengklaim bahwa kasus positif di DKI Jakarta sudah semakin menurun, tetapi tetap saja angka ini ataupun penurunan ini tidak bisa membuat kita lengah, tetap harus berwaspada karena pada faktanya di lapangan masih cukup banyak ditemukan kasus aktif ataupun kasus baru COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta, karena dari catatan Satgas Covid di DKI Jakarta ada penambahan sebanyak 1.600 kasus baru di DKI Jakarta dan untuk secara garis besar kasus aktifnya ini masih cukup tinggi yaitu di angka 14.000. Juno. Baik, kita harapkan bahwa tingkat keterisian rumah sakit terus menurun dan saat ini di DKI Jakarta telah mencapai angka 56% dan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan saat ini di angka 60%. Terima kasih rekan Aulia Faradina dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta.